Selanjutnya adalah baca selawat atas Nabi di tasyahud awal, di kunut subuh dan kunut witir. Jadi sunnah abad ya. Baterainya kali atau kita diganti. Jadi di kunut subuh. Ustaz, selawat itu bukannya rukun, bentar di tasyahud akhir. Kalau ini kan di tasyahud awal. Bentar ya, ini kan lagi ngebahas. Kemarin kan udah ya. Jadi kalau Bapak lupa tasyahud awal selawat, kunut, sujud sampai begitu juga kunut. Dari iklan. Udah nih. Ba'da salat awali wal qunut, ba'da atau artinya ba'da tasyahudil awali wal qunut. Terus apa lagi? Yang termasuk sunnah abad menurut mazhab Syafi'i, wa sholatun ala ali, selawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu juga qunut, itu juga sunnah abad. Ba'da tasyahud akhir, setelah tasyahud itu. Jadi ada yang bilang wajib wa ala ali, tapi menurut mazhab Syafi'i mayoritas wa ala ali itu hanya sunnah. Nah, sunnahnya abad gitu. Levelnya lebih tinggi daripada sunnah hayat. Sunnah abad itu kan sunnah yang apabila ditinggalkan berkonsekuensi sujud. Ada yang ustaz yang bilang wajib? Ada. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah ali ini ada yang bilang wajib. Cuman mayoritas ulama mazhab Syafi'i bilang sunnah. Makanya kalau ada orang baca wa ala ali di tasyahud akhir di awal itu dihukumi makruh gitu. Karena hukumnya hanya sunnah awal. Misalnya tasyahud awal nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, enggak pakai sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Nah, orang yang ngomong wa ala ali Muhammad di tasyahud awal dihukumi makruh. Nah, kalau yang menghukumi wajib yang baca wa ala ali di tasyahud awal batal salat. Paham ya? Nah, makanya kita tidak bilang rukun, tapi bilang hanya sunnah. Makanya abang-abang kalau tasyahud awal nggak usah pakai ali ya. Sekarang baru tahu Ustaz, ya apa-apa yang tadi kemarin seakan hukumnya hanya makruh. Jadi di tasyahud awal itu cukup Allahumma sholli ala Muhammadin. Jangan pakai wa ala ali. Kalau wa ala ali nanti makruh. Kalau yang bilang wajib bisa batal, cuma karena tidak mayoritas ulama berpendapat jangan kita lupa. Kalau lupa keterusan. Nggak apa-apa kalau lupa. Nggak apa-apa kalau lupa. Kena aja. Ya, jadi jangan di tasyahud awal nggak usah ditambah ali. Cukup Allahumma sholli ala Muhammadin titik. Sekarang udah kelar Ustaz, imamnya belum, tambah doa banyak kan? Beda nanti kalau kita makmum masbuk, kita rakaat pertama, terus kan sudah tasyahud, imam kan berarti tasyahud akhir, ya udah baca aja ali itu sampai akhir. Ntar ada bang. Karena kita kan bukan lagi tasyahud awal. Kita rakaat pertama, imam tasyahud akhir, kita kan perlu baca tasyahud. Nah kalau itu beda. Makanya makmum masbuk itu kesunatan. Kita sholat sendiri, sholat masuk di rakaat keempat atau masuk di rakaat kedua. Kan berarti kita sujud, kita kan duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nah berdirinya agak sunnah angkatan. Kalau di tasyahud akhir dan gak sunnah bilang Allahu Akbar. Karena kan biasanya begini, ya saya kabarin. Kan kalau kita rakaat pertama Allahu Akbar, kan rakaat pertama nih, ya. Kalau rakaat kedua kan berapa kali Allahu Akbar? Habis sujud berapa kali Allahu Akbar? 2. Kan Allahu Akbar, ya kan? Mau naik Allahu Akbar lagi. Nah, paham? Nah kalau kurang jelas tanya ini ya. Itu kan belum bukan pembahasan ini intermezzo. Cuman kalau belum nggak tahu nggak apa-apa.
nggak terlalu penting. Cuman ini tambahan-tambahan yang bikin sholat kita semakin berkualitas. Sekali lagi, kualitas ibadah itu ditentukan pemahaman, bukan dari banyaknya dan seringnya, tapi dari pemahaman kita. Makanya urgensi di thalibul ilmi di sini. Beda orang yang sholat dengan penuh keilmuan, memori harddisknya tentang ilmu-ilmu. Beda dengan yang ya begitulah. Terus wa suratus sujudi li tarki sholati ala alif fi tasyahhudil akhiri. Gambaran wa suratus sujudi, gambaran sujud li tarki sholati karena meninggalkan selawat alal ali atas keluarga fi tasyahhudil akhiri di tasyahud akhir. Apa gambarannya? Ayat tayakkona, harus yakin, tarka imamihi, meninggalkan siapa imamnya, laha atas itu ali, ba'da an sallama imamuhu, setelah salamnya imamnya, wa qabla ayyusallima huwa, sebelum dia salam, au ba'da ayyusallama wa qarubal wasli, atau sujud sahwi itu boleh setelah salam. Jadi teknis sujud sahwi itu sebelum salam. Kemarin udah ya prakteknya. Boleh juga setelah salam kalau imamnya tadi kan begitu. Asal waktunya dekat. Nah, waktu dekatnya itu enggak terlalu jauh. Misalnya udah assalamualaikum, kita makan dulu, kita ngopi dulu, itu kan waktunya udah terpisah panjang. Waktunya waktu dekat, artinya enggak lama. Titik. Terus wasumiyat dinamai, berarti kelar nih. Ada berapa sunnah abad tadi? Halo, ada berapa? Yang pertama langsung pundut aja. Yang pertama apa? Tasyahud awal. Yang kedua selawat di tasyahud awal. Yang ketiga duduk di tasyahud awal. Yang keempat kunut. Yang kelima selawat di kunut. Nah, yang keenam berdiri. Nah, atau begini saja, tasyahud awal dan selawat, kunut dan selawat. Apa itu ya? Jadi itulah sunnah-sunnah yang berkonsekuensi. Kalau kita tinggalkan itu, kita disuruh sujud sahwi. Sisanya sunnah apa berarti Ustaz? Sunnah hayat. Kan sunnah ada dua. Ada sunnah hayat namanya. Hayat. Ada abad. Nah, hayat ini tidak ada konsekuensi sahwi. Nah, ini tidak sahwi. Nah, ini sahwi. Ya, abadan tadi itu apa tadi? Tasyahud awal, selawat di tasyahud awal, kunut subuh dan kunut witir, kunut gitu. Nah, kunutnya dua, kunut subuh, meninggalkan kunut subuh dan kunut witir. Kalau kunut nazilah tidak disunahkan. Walaupun misalnya pengurus masjid pesan tempo-tempo jadi imam misalnya, Pak, ntar baca kunut nazilah ya. Terus kita lupa. Jangan pikir, oh tadi disuruh ketua masjid kunut nazilah, akhirnya sujud sahwi, kebablasan itu. Nah, gitu ya. Jadi itu mah lupa karena disuruh pengurus masjid, bukan lupa Berarti hafal ya, ajarkan tuh anaknya, ajarkan tata cara sahwi. Kemarin udah ya, yang sekarang belum masuk, ya tanyakan saja sama santri. Bisa menanya santri. Kalau yang sekarang baru masuk, gimana caranya sujud sahwi? Ya tanyain aja. Gimana teknisnya? Tanyain. Wasumiyat hadis sunanu, wasumiyat dan dinamai hadis sunanu ab'adhan, dengan sunnah ab'ad likurbiha, karena dekat kepada fardu. Kenapa disebut ab'ad? Karena dia dekat kepada fardu, makanya dinamailah sunnah ab'ad itu dari ba'dun sebagian. Bil jabri, menambal, bisujudi dengan sujud, minal arkan dari rakaat. Makanya disebutlah dia sunnah ab'ad. Ba'dun sebagian, ab'ad itu sebagian-sebagian, karena dekat kepada rukun, karena ditambal dengan sujud 2 kali begitu. Makanya disebutlah sunnah ab'ad. Biasanya penamaan itu dari sebagian. Saya kan sering bilang, kenapa disebut selawat kamilah? Kenapa? Karena ada kamilahnya. Kenapa disebut selawat badar? Ada kalimat badarnya. Makanya ini disebut sunnah ab'ad karena dia sebagian daripada rukun, mendekati itu. Terus itu selesai itu. Jadi
sunnah sujud sahwi karena meninggalkan sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Yang tadi tuh tasyahud awal, selawat di tasyahud awal, kunut ratib, selawat di kunut ratib. Terus apa lagi? Sujud sahwi itu sunnah bukan hanya meninggalkan abad, tapi selanjutnya yang nomor 2, lisyakin fihi, ragu-ragu di dalam sunnah abad tadi. Sunnah juga itu sujud sahwi. Gue udah tasyahud awal apa belum sih? Ragu. Kalau tadi kan ya belum tasyahud awal. Ya tadi nggak baca selawat. Sekarang ragu. Kalau ragu itu kan keyakinan itu 50-50. Nah sunnah juga sujud sahwi. Yakin meninggalkan sunnah sujud sahwi, ragu meninggalkan apa melakukan sunnah juga sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu cuma 2 kali sujud ya, walaupun lupanya itu 100 kali. Lagi rakaat pertama lupa, udah baca udah. Rakaat kedua lupa lagi, tetap jangan lupanya 100, sujudnya 100 enggak. Sujudnya cuma 2. Kemarin kan begitu ya. Terus ai fitar kiba di mimma marra muayyadun. Artinya sebagian daripada perkara-perkara yang telah dijelaskan tadi itu dari sunnah amal. Kalau kunuti seperti kunut, hal fa'alau, gua tadi kunut apa kagak? Nah, begitu juga. Li'annal asla adamu fi'lihi, karena kaidahnya li'annal asla adamu fi'lihi. Ini kaidah nih. Li'annal asla adamu fi'lihi. Kalau bisa dihafalin buat dialog, diskusi menarik. Li'annal asla adamu fi'lihi. Bagus nih. Kemarin li'annal asla adamu fi'lihi. Li'annal asla adamu fi'lihi. Ini satu ceramah itu. Li'annal asla adamul fi'lihi. Dan analogikan perkara-perkara yang hampir mirip dengan ini. Gue udah bayar utang apa belum? Belum. Ya udah. Paham ya? Yang penting ingat. Ini li adamal asla adamu fi'lihi. Begitu nanti masuk kategori. Beda ketika ya udah li adamul asla. Nah, karena asal dari sesuatu yang tidak melakukan, makanya disunnahkan sujud sahwi. Gue udah kunut apa belum? Tadi kan yakinnya nggak kunut, sekarang ragu udah kunut apa belum? Nah ini sunnah juga sujud sahwi. Walau nasya, terus seandainya lupa, munfaridun, orang yang sholat sendiri lupa apa? Au imamun, atau imam lupa, ba'don sunnah abad, kata syahudin awala, seperti tasyahud di pertama, tasyahud di yang pertama, au kunutin, atau kunut, lagi sholat sendiri lupa, atau imam lupa kunut, lupa tasyahud awal, wa talabbasa bi fardin, dia sedang melakukan fardu. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi baca Fatihah. Nah, notabene Fatihah adalah fardu. Lagi melakukan fardu. Talabbasa bi fardin. Min qiyamin, daripada berdiri. Au sujudin, atau sujud. Waktu sujud ingat, ya tadi belum kunut. Waktu udah berdiri, ya tadi belum tasyahud. Itu yang dimaksud. Lam yajuz, tidak boleh lahu bagi orang yang sholat sendiri dan imam al-audu, kembali ilaihi, kepada yang dia lupa. Lagi sujud, ya belum sujud, belum kunut, lalu dia berdiri, nggak boleh nih. Waktu diri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, belum tasyahud awal, nggak boleh dia duduk nih. Kalau dia belum baca, Apa? Diri itu kan rukun. Kalau udah baca Fatihah berarti rukunnya ada 2. Rukun pertama diri, rukun kedua Fatihah. Lihat konsekuensinya. Fa'in ada, kalau dia kembali, jadi barometernya jidat udah ditempel di tanah, itu barometernya. Dia udah berdiri tegak, itu barometernya. Kalau baru mau berdiri, Ustaz, tar babnya. Nah ini. Ba'dan tisobi, setelah berdiri tegak. Ba'dan tisobi, berdiri tegak itu begini ya, tegak.
Bukannya begini, Allah, ini namanya belum berdiri tegak. Udah Allahu Akbar, ya belum tasawuf awal. Berarti ini udah fardu nih, dia udah melakukan rukun. Makanya rukun berdiri itu harus tegak. Nggak boleh kita sholat tuh doyong dikit, ini bisa batal sholat. Jadi rukun sholat yang kedua, yang ketiga berdiri. Yang dimaksud berdiri itu berdiri tegak. Jadi benar, jangan doyong ya. Makanya kalau sholat jangan pakai miring-miring deh. Harus berdiri tegak, intisab bagi orang yang sehat tentunya. Makanya rukun ketiga itu berdiri. Nggak sah orang sholat duduk, nggak sah. Kalau dia mampu berdiri, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat fardu wajib. Ustadz kan sakit, ke masjidnya jalan, sakit gimana? Paham ya? Makanya ajarin. Ini banyak betul yang baru tahu. Kemarin aja ustadzah, benar-benar saya bukan bohong. Lah suami saya pinggangnya sakit, diri bisa. Dibilangin jangan sholat duduk. Kemarin ada lagi ke masjid pakai tongkat. Nyampe masjid sholat duduk, gimana urusan? Ke masjid jalan, nyampe masjid duduk, kan error. Benar ini, diberitahu. Saya nggak bisa ruku Ustaz. Ya rukunya saja duduk. Saya nggak bisa sujud. Ya sujudnya saja duduk. Jadi ya ada bangku gitu. Pas kira ruku ya duduk. Dan ini urgensi little bit ini. Jadi tahu. Jadi nggak usah masa ke masjid jalan, pas nyampe masjid duduk. Gimana sih urusannya? Tadi bisa jalan dari rumah ke masjid. Nyampe masjid duduk. Nah makanya, inilah urgensi little bit. Banyak yang nggak tahu, makanya ajarkan. Nah, dia sulit di mana? Saya nggak bisa sujud Ustaz, kaki saya sakit. Ya sujudnya saja duduk. Orang diri itu wajib. Baik, kembali lagi. Itu udah kemarin, udah kita jelaskan lampau. Jadi qoblan tisobi, ba'dan tisobi, berarti setelah berdiri tegak. Pas berdiri tegak, Allahu Akbar. Ya belum tasawuf awal. Berarti yang kedua. Wawad ajab hatahu, sudah meletakkan jidatnya. Sudah meletakkan jidatnya, Allahu Akbar. Jidat sudah nempel di lantai, berarti sudah dalam keadaan sujud. Kembali untuk melakukan kunut, kembali untuk melakukan tasawuf awal, amidan sengaja. Aliman tahu bitahrimihi, dengan kembalinya itu, haramnya itu, lahu baginya batolat sholatuhu, maka batal sholat. Ustaz sekarang baru tahu, berarti yang kemarin diganti. Sekarang baru tahu, kemarin saya lupa kunut, saya balik aja lagi Ustaz untuk melakukan kunut. Kemarin lupa tasawuf, saya udah diri Ustaz. Akhirnya saya balik tasawuf awal kemarin. Berapa kali kemarin begitu? 2 kali. Ganti yang kemarin. Kalau kemarin melakukan itu di sholat zuhur, ganti kodokan sekarang. Kemarin sholat isya begitu Ustaz, ganti. Karena kemarin batal sholat. Nah, sekarang udah tahu belum? Udah, ganti yang kemarin. Kecuali nggak tahu. Karena nggak boleh rukun itu dikalahkan dengan perkara sunnah. Kan berarti harus tahu mana rukun, mana. Sekarang ada sholat orang bertahun-tahun nggak tahu rukun mana sunnah. Gimana sholat? Zaman Nabi itu ada orang sholat suruh sholat lagi. Zaman Nabi, sahabat ini loh. Sholat 2 kali, suruh sholat lagi, 3 kali sholat. Berarti ada orang yang kelihatannya sholat, sebenarnya enggak. Karena nggak paham, nggak tahu apa-apa. Makanya di sini urgensi loh terlebih. Makanya taraf paling awam tuh semuanya rukun gitu. Dia nggak apa rukun sholat, pokoknya semuanya rukun, lebih aman daripada semuanya sunnah. Bisa batal. Kembali lagi ke konteks. Kenapa batal sholatnya? Liqatihi, karena memutusnya dia fardhon linaflin, untuk melakukan sunnah. Karena dia memberhentikan rukun untuk melakukan sunnah. Ya kan berarti cacingan gitu ya. Sholat tahajud 1000 rakaat, subuhnya jam 8 pagi kan belum. Paham ya? Dia kejar perkara sunnah, tapi sholat subuhnya kesiangan. Kan berarti ini salah. Nah sama, lagi sholat dia ngejar tasawuf awal, sedangkan dia sudah melakukan rukun. Sama seperti orang yang belum mengqadha sholat terus melakukan sunnah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Haytami, wa yahrumu alaihi tatawwu. Baru insaf di umur 40 tahun baru sholat.
berarti ada berapa tahun nggak sholat. Dia banyakin tahajud, duha, ba'diyah, qobliyah. Haram tuh sholat. Siapa yang bilang? Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan saya, Ibnu Hajar. Kita nggak sholat 3 hari karena tidur, bangun, terus sholat duha. Sholat duhanya haram. Baru insaf, terus sholat, terus kemalinnya enggak. Makanya salah satu tanda kejahilan seseorang, dia kejar perkara sunnah, tapi yang wajib belum. Makanya pas saya ngaji begini, ketua-ketua masjid, pengurus masjid, ada yang habis dohor lagi. Bapak emang sering ninggalin, saya insaf pas pensiun, Ustaz. Ada yang bilang, pas pensiun baru sholat. Ya Allah, berarti berapa puluh tahun itu nggak sholat? Seingat saya sih sekian tahun. Kalau lupa, ya bolehlah tambal dengan perkara sunnah. Saya lupa Ustaz, dulu sering sih nggak sholat, tapi yang mana aja saya lupa. Ya udah kalau begitu, tambal saja dengan sholat sunnah, banyak sedekah. Nanti boleh jadi Allah akan mengampuni. Nah, itu lain urusan. Tapi kalau ingat jumlahnya, saya 3 tahun Ustaz nggak sholat. Makanya ada konsep, kalau ada orang Islam masuk Kristen misalnya, 3 tahun setelahnya insaf lagi. Selama 3 tahun itu dia wajib qodho. Jadi begini aturan awal nih qodho. Sholat zuhur itu kan jam 12 sampai jam 3. Itu sholat zuhur. Aturannya tuh, boleh gak orang sholat zuhur jam 4? Gak boleh. Aturan awal nih, haram orang jam 12 sampai jam 3. Analoginya masuk kantor itu jam 6 sampai jam 7. Kalau ada orang masuk kantor jam 7 kurang 1 menit, boleh gak? Masuk sekolah? Boleh, gerbang masih dibuka. Orang jam 6 sampai jam 7. Nah kalau udah jam 7 lewat 1 nggak boleh, karena udah gembok. Sama sholat juga begitu. Sholat tuh aturannya pertama begitu. Sholat zuhur itu jam 12 sampai jam 3. Kalau ada orang sholat zuhur jam 3 lewat 1 nggak boleh, haram. Begitu juga jam 11 belum waktunya. Paham ya? Itu hukum asal. Makanya Allah bikin Nabi Muhammad tuh lupa. Bukan karena melupakan dirinya, karena kelemahan kayak kita manusia bahasa biasa. Tapi emang Allah bikin Nabi Muhammad lupa. Akhirnya, nah kata dalam riwayat, Bilal bangunin aku ya, aku belum sholat asar. Aku kayak orang kita aja aku tuh. Ya itu bahasa saya dah. Ntar bangunin ya Bilal. Ya Rasulullah, aku lelah betul, capek betul. Kita kan belum sholat asar, saya mau tidur dulu sebentar. Bangunin ya, ya. Ternyata Bilal juga ketiduran. Bangun maghrib. Nah Rasulullah itu sholat asar dulu. Seandainya Rasulullah gak dibikin lupa sama Allah, niscaya qodho haram. Tapi karena Rasulullah pernah lupa, akhirnya qodho wajib. Jadi kalau bapak gak sholat 2 tahun, wajib qodho 2 tahun. Seluruh ulama sepakat, gak ada yang udah gak usah qodho, Allah Maha Rahman, setan tuh. Nah, benar, setan tuh kan menghembuskan itu, udah. Allah tuh Maha Rahman, Allah Maha Rahman. Enggak, itu kewajiban fikih. Setan kan selalu memburusan kita, udah Allah Maha Pengampun. Lu nggak sholat nggak apa-apa, yang penting lu taubat. Ya, itu setan yang membisikkan dalam diri manusia. Makanya harus kewajiban itu ada. Terus biar nggak kemana-mana. Kal kunuti hal fa'alahu li anal aslan. Walau nasyamu. Nah ini fardhon li naflin, karena dia memutus urusan fardu untuk melakukan sunnah. La in adalahu jahilan. Nah ini tidak kalau dia kembali karena tidak tahu. Bitahrimihi, dengan haramnya perbuatan tadi. Batal ya kalau kita ngejar sunnah, lagi ngelakuin ruku, dipotong untuk melakukan sunnah, batal salat kalau tahu. Enggak kalau enggak tahu. Sekarang udah tahu apa belum? Ya yang kemarin ganti, gitu maksudnya. Wa in kana mukhalitan, sekalipun dia bergaul, mukhalit itu bercampur baur, lana dengan para ulama. Ustadz banyak, dia tinggal di rumah yang masjidnya banyak, yang ustadznya tetangganya banyak ustadz, tetap bergaul, tapi nggak tahu karena li'anna hadza, karena urusan ini mimma yakfa, samar memang alal awam, bagi orang awam. Walaupun temannya ustadz, tapi untuk urusan ini belum tentu katanya tahu, kata pengarang kitab. Makanya walaupun dia bergaul, temannya ustadz, tetangganya ustadz, kalau nggak ngaji ya nggak tahu, orang teman dan doang satu RT, tapi nggak ngaji ya tetap nggak tahu.
mimma yakfa dari yang samar alal awam atas orang awam. Wa kadza begitu juga nasian orang lupa annahu fiha falatam, sesungguhnya dia lagi sholat maka batal. Falatam tulu tidak batal li udrihi karena uzur. Wa yalzamu al-aud dan wajib bagi dia kembali sholatnya inda ta'allumihi ketika sudah tahu. Nah, sekarang kan tahu, berarti yang kemarin ganti. Au tazakurihi atau ingat. Terus lakin akan tetapi yasjudu li sahwi, dia sujud sahwi li ziyadati kuudin karena penyebab selanjutnya menambah duduk awil i'tidalin atau menambah i'tidal fi ghairi mahalihi selain tempatnya, duduk selain tempatnya. Tantan dulu. Wala in ada tidak sujud sahwi, tidak batal maksudnya. In ada kalau dia kembali makmuman sebagai makmum. Beda kalau dia makmum. Kalau sholat sendiri batal, kalau jadi imam batal, kalau jadi makmum tidak. Nah, kalau jadi makmum dia kembali lagi, tadi kan dia udah sujud, terus dia balik lagi untuk melakukan kunut, batal. Tapi bagi makmum tidak. Lagi diri, kembali lagi tasyahud awal, bagi makmum tidak. Seringnya ngelihat ada orang yang udah sujud akhirnya balik lagi kunut karena imamnya kunut. Nah, itu tidak batal. Fala tabtulu, tidak batal salat tubuh, salatnya makmum. Idzan tasoba, apabila sudah berdiri tegak, au sajada atau sudah sujud wahdahu sendiri sahwan karena lupa. Jadi kita sujud Allah, imamnya kunut nazilah misalnya. Atau kan kita jarang tahu tuh ya. Kalau kunut subuh sih kita hafal dah ya, kunut witir terakhir. Ini kunut nazilah misalnya hari Jumat. Kita udah Allahu Akbar sudah sujud. Ternyata imam misalnya kunut nazilah, diri lagi untuk kunut nazilah. Nah, kalau kasusnya begini, si sholatnya makmum tidak batal. Bal alaihi, bahkan bagi makmum yang lupa tadi ay al makmumin nasi audun wajib kembali. Liwujubi mutabatil imam, karena wajib ngikutin imam. Imamnya kunut nazilah, dia walaupun sudah sujud karena lupa, akhirnya dia wajib kembali lagi karena dia wajib mengikuti imam. Fa ilam yaun, bahkan konsekuensinya kalau dia tidak kembali untuk ngikutin imam, batalat sholat subuh, batal sholatnya. Ilam yanwi mufaraqatahu, kalau tidak niat mufaraqah. Jadi relasi imam dan makmum itu boleh kita putus di tengah jalan asal niat mufaraqah namanya. Misalnya kita ngelihat ada something error atau nggak ngelihat apa-apa, atau begini, imamnya terlalu lama, gue buru-buru mengambil gaji, atau sekarang udah waktunya jadwal absen. Nah, imamnya terlama, sama, kita kan boleh meninggalkan ini majelis karena udah masuk nih jam 1, kalau udah jam 1. Nah, imam juga begitu. Ya, kalau gue ngikutin imam, bos marah dong nih. Ya udah, misah aja. Cuman niatnya mufaraqah. Kalau nggak niat mufaraqah, ya batal. Paham ya? Nah, membedahi imam dari dua rukun berturut-turut itu bisa batal. Nah, asal bapak niat mufaraqah. Mufaraqah itu niat memisahkan diri. Gimana Ustadz caranya? Jangan dipelajari, ntar jadi mufaraqah mulu. Ya. Tapi kalau misalnya waktunya udah mepet, misalnya memang harus misah diri, ngomong dalam hati, saya niat memisahkan diri. Jangan dari mulut ya. Kalau mulut itu batal. Saya mau pisah dari imam jadi sholat sendiri. Ya udah, imam belum rukuk kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kita tinggalkan saja. Nah, tentu pahalanya yang rakaat yang dia ikut imam aja yang dapat, sisanya dia pahala sendiri. Nah, kalau nggak niat mufaraqah, makmum sujud, imam lagi kunut, atau makmum imam diri, apa ya? Iya, imam diri, kita sujud. Balik lagi untuk ngikutin imam karena dia posisinya makmum. Aturan tadi yang balik lagi ketika melakukan sunnah, melakukan fardu, melakukan sunnah, itu bagi orang yang sholat sendiri dan imam. Tapi kalau makmum, nggak ada, dia wajib ngikutin imam walaupun lupa. Terus dikit lagi. Batalat sholatu ilam yanwi mufaraqah. Amma idza ta'amada dzalika, apabila dia sengaja begitu, fala yalzamuhu aud, dia tidak wajib kembali karena udah niat mufaraqah, terusin aja sujud, nggak usah kunut, cuma niat mufaraqah di dalam sujud. Bal yusanu lahu,
Akan tetapi disunat. Kama idza raka'a masalan. Sebagaimana jika dia ruku masalan umpamanya. Qabla imami, sebelum imam. Allah lupa, Allahu Akbar. Imamnya masih baca surah, lupa. Walau ya'lami sahi, sekalipun tahu siapa yang lupa tadi, hatta qoma imamu lam ya'ud. Sehingga imam berdiri, imamu lam ya'ud tidak. Qala al-Bughawi, berkata Imam Al-Bughawi, walam yuhsab, tidak dihitung ma qara'ahu yang dia baca Fatihah qabla qiyami, sebelum dirinya, wa tabi'u Syekh Zakaria. Jadi begini, kita nggak tahu imam itu kunut, kita sujud terus saja sujud, Allahu Akbar, Allah duduk di antara dua sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, Allah, terus dia nggak tahu nih, imam masih Allah Madinah, dia udah diri lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ya ilok ya, tapi kan ini contoh, katakan, terus saya tahu lah, imam kunut yang keberapa, ya udah dia harus begini, yang tadi nggak dibaca, gitu ya. Nah, dan itu selain itu juga sujudnya tadi terus apa tadi tasyahud awal dan lain sebagainya tidak dinaikkan, begitu maksudnya. Dan yang semua itu lam yuhsab, tidak diatur, dan dia wajib untuk ngikutin umat seperti biasa. Qala Syekhuna wallahu a'lam, udah lewat 10. Emang tadi zuhurnya ya jam 12 lebih ya, dimaklum deh ya. Maaf kalau lewat jam 1. Sebelum saya tutup, biar nggak penasaran, adakah yang mau didiskusikan atau tidak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada dua pertanyaan. Pertama, salat subuh yang katakanlah tahu bahwa ini imamnya nggak kunut ketika dalam posisi makmum. Padahal kita kan pakai kunut. Ya. Terus itu bagaimana? Ya, ikutin imam. Ikutin imamnya untuk tidak kunut. Karena kalau bapak kunut sendiri-sendiri, imamnya udah sujud, batolat sholat itu, kecuali mubarokoh. Kalau mubarokoh itu lain urusan, memisahkan diri. Terus gimana kita Ustaz? Kan ada kesunatan sujud sahwi. Sujud sahwi hanya sunnah. Boleh nggak Ustaz kita sujud? Dua opsi pilihan. Silakan sujud sahwi sendiri-sendiri sebelum salam. Boleh nggak setelah salam? Boleh juga. Jadi imam salam, kita jangan salam. Sujud sahwi dua kali. Boleh. Nah, yang bagus memang kemarin kayak pertanyaannya Mas Tri, jadi imam itu memberi kesempatan, boleh kalau itu. Kita makmum kunut, imam tidak kunut, tapi memberikan kesempatan kunut. Nanti di bab tafhus namanya, nanti ada. Jadi bab mubtilati sholat, bab yang membatalkan sholat. Nanti bentar, panjang masih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Tapi singkat kata, ada opsi, bapak nggak kunut. Kan sujud sahwi hukumnya juga sunnah, nggak fardu. Cuman kalau bapak mau sujud sahwi dibolehkan. Kapan teknisnya? Imam salam kita sujud, habis sujud sahwi kita salam. Coba salat makmum masbuk, imam salam ikut salam nggak? Makmum masbuk? Enggak. Tidak, karena ada kerjaan yang belum selesai. Begitu juga sujud sahwi. Imam salam kita salam nggak? Sujud sahwi saja, karena kita tahu tadi tidak melakukan bunuh. Sama kayak orang makmum masbuk. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ikut salam. Tidak, dia diri lagi karena ada kerjaan yang kurang. Nah, karena kita bermadzhab Syafi'i, ya boleh sujud sahwi ketika imam sudah salam. Kita jangan salam dulu, sujud sahwi kayak makmum masbuk. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak perlu niat mubarokoh kayak gitu. Oh, enggak, kalau itu lain. Kan imam udah berhenti. Kayak makmum masbuk, dia enggak mubarokoh. Tidak, karena kan udah selesai relasi imam dan makmum. Imam udah assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita diri untuk menambal kekurangan kita, nggak usah niat mubarokoh. Cuman bedanya. Kalau tadi mengikuti imam ditanggung semua oleh imam, nah ketika mubarokoh yang tadi makmum masbuk tidak ditanggung. Sama begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Dan kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita mengaji, Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna min
hujjatan ya